Saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, yang Oon cukup si Oneng aja. Kalau yang membicarakan itu saya kira sudah cukup banyak ya. Saya ingin kembali pada Cawapres Pak Mahfud. Jadi yang jangan sampai lupa kita semua. Indonesia ini negara hukum. Istilahnya restart, bukan mastat, bukan kekuasaan belaka. Jadi kita memang membutuhkan seorang yang ahli hukum, khususnya hukum tata negara. Jadi ketika bicara konteks debat semalam, yang perlu menjadi perhatian, gagasan itu bukan sekedar gagasan yang ada di kepala, tetapi gagasan itu karena ini negara hukum, bagaimana pertama harus dituangkan dalam suatu produk peraturan perundang-undangan atau produk hukum itu sendiri. Yang kedua yang menjadi penting dari statementnya Pak Mahfud semalam adalah bagaimana bisa, contohnya konflik agraria. Konflik agraria bukan sekedar diputuskan, dicabut izinnya dan sebagainya, tetapi yang menjadi penting dan sangat penting prioritas kerja dari Ganjar Mahfud adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum itu pada birokrasi dan aparatur negaranya. Karena dari beberapa kasus yang sudah masuk di Pak Mahfud saja 2.500 lebih, ini ada persoalan data yang disembunyikan oleh oknum birokrat misalnya, atau oknum keterlibatan oknum aparat. Jadi persoalannya adalah penegakan hukum itu menjadi penting. Bahwa kemudian pada saat debat orang tidak mengungkapkan perspektifnya yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum, itulah yang memperlihatkan kualitas calon. Saya kira perdebatan semalam mungkin juga jalan dari Allah ya, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bisa seperti ini sekarang akhirnya. Lalu kemudian sangat sulit ya, kami yang turun ke lapangan itu tidak mudah dalam pemilu kali ini. Karena kalau termasuk saya, mungkin ini kiri kanan saya dulunya aktivis. Bahkan Mas Anies sama Caimin juga itu aktivis dulunya. Mas Ganjar sama Pak Mahfud juga aktivis. Dan kita melawan sesuatu yang dulu kita lawan gitu. Dan ini menjadi catatan penting bahwa semalam itu sepertinya kalau saya menilai Allah membukakan penglihatan kita semua. Apakah kita mau masuk kelompok orang yang dibuta tulikan, tidak mendengar kebenaran ya, bukan penyandang disabilitas, tapi buta tuli terhadap kebenaran begitu. Nah, apa yang disampaikan, ditampilkan gestur dari seorang calon wakil presiden semalam, justru saya melihat sisi positifnya. Allah sedang membuka mata kita semua. Apakah seperti ini pemimpin yang diharapkan bisa memimpin Indonesia, bukan hanya secara nasional, tetapi juga dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, proxy war, ada indikasi menuju perang dunia ketiga dan sebagainya, udah ramai di luar. Apakah seperti ini? Apakah rakyat, saya kira rakyat mengertilah. Dan saya selalu setiap turun kasih pengertian ke masyarakat. Jangan takut sama kekuasaan. Karena penguasa itu termasuk saya, Dewan, digaji sama rakyat. Jadi harusnya kami yang takut sama rakyat. Jadi jangan takut diintimidasi. Saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, yang Oon cukup si Oneng aja. Jadi semua problematika yang multi kompleks ini itu harus ada peraturan perundang-undangannya dan harus ada penegakan hukumnya, begitu. Tidak bisa semua problematika diselesaikan dengan hilirisasi nikel. Terima kasih.